Selamat pagi kelas 9A dan 9B. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang pangkat negatif dan pangkat nol. Anak-anak, kita coba cari tahu apa manfaat kita mempelajari pangkat atau bilangan berpangkat ini. Salah satunya adalah, kalau kita lihat gambar, itu adalah salah satu gambar alam semesta. Di alam semesta ini yang sangat luas ini, kita tahu ada beberapa galaksi. Galaksi terdekat Andromeda dihitung dengan jarak 2,53 juta tahun cahaya. Atau bintang Proxima Centauri memiliki jarak 4,4 tahun cahaya dari bumi. Nah, jika dikonversi menjadi kilometer, berapakah jaraknya? Berapakah kilometer? Tentunya sangat banyak sekali. Apalagi jika dikonversi menjadi meter, akan menunjukkan angka dengan nol yang sangat banyak. Oleh karena itu, untuk mempermudah penulisan, ditulislah dengan bilangan berpangkat. Selanjutnya, kita akan coba melihat atom. Kita tahu bahwa unsur terkecil dari suatu benda adalah atom. Karena sangat kecil, maka beratnya atau masanya itu juga sangat kecil. Karena sangat kecil, penulisannya akan tidak mudah. Bisa 0,0000 terus sampai banyak. Oleh karena itu, untuk mempermudah penulisan, dibuatlah dengan bilangan berpangkat bulat negatif. Sebelum masuk ke pembahasan bilangan berpangkat negatif, kita pelajari dulu sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Perhatikan sifat-sifat bilangan berpangkat positif berikut. Yang pertama, A dipangkatkan N dikali A dipangkatkan N sama dengan A pangkat N tambah N. Yang kedua, A pangkat M dibagi atau per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau perkalian itu ditambah, kalau pembagian itu dikurang. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 6 pangkat 7. Yang kedua, negatif 4 dikali negatif 4 pangkat 2 sama dengan negatif 4 pangkat 1 tambah 2 sama dengan negatif 4 pangkat 3. Ingat, 1 itu dari mana? Negatif 4 yang tidak ada pangkatnya itu berarti sama dengan pangkat 1. Sekarang contoh yang pembagian. 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10 sama dengan 6 pangkat 12 dikurangi 10 sama dengan 6 pangkat 2. Ingat, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Yang kedua, negatif 7 pangkat 8 dibagi negatif 7 pangkat 3 sama dengan negatif 7 pangkat 8 kurangi 3 sama dengan negatif 7 pangkat 5. Dan perlu kalian ingat, untuk perkalian dan pembagian itu bisa ditambah atau dikurangi jika bilangan pokoknya sama atau bilangan yang dipangkatkan itu sama. Jika tidak sama, maka tidak bisa dilakukan.
Sekarang contoh yang bentuk ketiga. 5 pangkat 4 dipangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 4 kali 2 sama dengan 5 pangkat 8. Yang kedua, negatif 6 pangkat 3 dipangkatkan 5 sama dengan negatif 6 pangkat 3 dikali 5 sama dengan negatif 6 pangkat 15. Yang keempat yaitu AB pangkat M atau A kali B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Yang kelima, A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk B tidak sama dengan 0. Lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 2 dikali 3 dipangkatkan 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 4. Yang kedua, 5P dipangkatkan 6 sama dengan 5 pangkat 6 dikali P pangkat 6. Yang ketiga, 4 per 7 dipangkatkan 3 itu sama dengan 4 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Yang terakhir, 3 per Hi pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 kali Hi pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat bulat negatif. Sekarang kita ingat lagi bilangan berpangkat positif. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 itu sama dengan 32. Kalau negatif 3 pangkat 2 itu sama dengan negatif 3 kali negatif 3 atau negatif 3 nya sebanyak 2 hasilnya 9. Nah, bagaimana sekarang jika 4 pangkat negatif 5 atau 3 pangkat negatif 2? Apakah 4-nya sebanyak negatif 5 dan 3-nya sebanyak negatif 2? Kan tidak mungkin, karena negatif itu tidak bisa menyatakan sebuah banyaknya nilai. Untuk mengetahui bilangan berpangkat negatif, amatilah sifat pembagian bilangan berpangkat positif. Sekarang kita lihat contoh 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 4. Kalau kita gunakan sifat, sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4. Sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, kalian sudah bisa melihat ada pangkat negatif di situ. Sekarang kalau kita hitung, coba yang bawah, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 1 per 2 kali 2. Ya, yang sama itu dicoret. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Dengan demikian, karena tadi asalnya itu sama, maka 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Contoh yang kedua, saya ganti angkanya. 5 pangkat 3 per 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 3 dikurangi 7 sama dengan 5 pangkat negatif 4. Nah, di situ ada pangkat negatif. Sekarang kita hitung 5 pangkat 3 per 5 pangkat 7. 5 pangkat 3 itu adalah 5 kali 5 kali 5. Sedangkan 5 pangkat 7 itu 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7. Kita coret 5-nya, sehingga yang atas atau pembilangnya menjadi 1 dan penyebut atau yang bawah
Itu 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 1/5 pangkat 4. Nah, seperti tadi. Jadi 5 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1/5 pangkat 4. Jadi dari pola di atas terlihat bahwa A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Saya ulangi, A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tulislah dalam bentuk pangkat positif dari ketiga soal di bawah ini. Yang pertama, 3 pangkat negatif 5, kalau kita ubah menjadi pangkat positif, itu sama dengan 1/3 pangkat 5. Yang kedua, negatif 8 pangkat negatif 4, sama dengan 1/8 pangkat 4. Jadi kita tinggal memindah bilangannya saja ke bawah menjadi pangkat positif. Yang C, kalau ada A pangkat negatif 2, kita tinggal jadikan 1/A pangkat 2. Contoh soal yang kedua, ini kebalikannya. Tulislah atau tuliskan dalam bentuk pangkat negatif. Yang 2A, 1/7 pangkat 2. Itu berarti kalau kita ubah menjadi pangkat negatif menjadi 7 pangkat negatif 2. Yang kedua, 1/2 pangkat 6. Itu sama dengan 2 pangkat negatif 6. Yang C, 1/A pangkat 9. Itu sama dengan A pangkat negatif 9. Contoh lagi, ubahlah menjadi pangkat positif. Yang nomor 3, 1/3 pangkat negatif 2. Kita jawab, 1/3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/3 pangkat 2. Sama dengan 1 dikali. Nah, karena pembagian pecahan itu menjadi kali terus dibalik. 1 dikali 3 pangkat 2 per 1. Satunya dicoret, sama dengan 3 pangkat 2. Atau kalau kita rumuskan 1/A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N. Jika masih bingung, nanti akan ada contoh soal yang lebih jelas. Contoh soal yang keempat, ini pecahan berpangkat negatif. 4/5 pangkat negatif 3. Kita jawab, 4/5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/4/5 pangkat 3. Atau per itu bisa kita ubah menjadi bagian. 1 dibagi 4 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Seperti tadi, pembagian pecahan bisa dibalik menjadi perkalian. Jadi sama dengan 1 dikali 5/3. Maaf, 1 dikali 5 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Sama dengan 5 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Atau kalau kita rumuskan, A per B pangkat negatif N itu sama dengan B per A pangkat N. Tinggal dibalik angkanya, posisinya atas ke bawah, bawah ke atas, pangkatnya menjadi positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal di bawah ini. Tuliskan dalam pangkat positif. Semuanya adalah pecahan berpangkat negatif. Diminta mengubah menjadi pangkat positif. Oke, kita jawab langsung. Yang A, 1/2 pangkat negatif 3 itu langsung menjadi 2/1 pangkat 3.
Yang B 3/4 pangkat negatif 7 langsung menjadi 4/3 pangkat 7. Lihat, angkanya saja yang diubah, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Pangkatnya sudah menjadi pangkat positif. Yang C, A per B pangkat negatif C, itu berarti B per A pangkat C. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan melihat bilangan berpangkat 0. Misalkan 3/2 dibagi 3/2 sama dengan 3/2 per 3/2 sama dengan 3/2 dikurangi 2. Ingat, sifat yang tadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. Sehingga 3/2 min 2 sama dengan 3/0. Nah, di situ kita sudah bisa lihat ada bilangan dipangkatkan 0. Sekarang kalau kita gunakan penghitungan 3/2 dibagi 3/2 itu sama dengan 3 kali 3 per 3 kali 3 sama dengan 9/9 sama dengan 1. Dengan demikian berarti 3/0 itu sama dengan 1. Sekarang kita lihat contoh lagi, 5/3 per 5/3 sama dengan 5/3 dikurangi 3 sama dengan 5/0. Sekarang kita lihat hasil penghitungannya. 5/3 per 5/3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5. Karena pembilang dan penyebut sama, jika dibagi maka hasilnya sama dengan 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa 5/0 itu sama dengan 1. Jadi bukan 5-nya sebanyak 0, ya, tapi 5/0 itu sama dengan 1. Jadi dari pola di atas terlihat bahwa A/0 itu sama dengan 1. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Maksudnya semua bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0. Contoh soal, hitunglah perpangkatan berikut. Kita jawab 5/0 sama dengan 1. Yang B 12/0 sama dengan 1. Yang C 25/0 juga sama dengan 1. Yang D 34A/2 B/0. Yang pangkat 0 adalah B-nya saja. Sehingga sama dengan 34A/2 dikali 1 sama dengan 34A/2. Demikian tadi pembahasan bilangan berpangkat negatif dan berpangkat 0. Untuk selanjutnya kalian buka buku tulis. Silakan mencatat soal yang ada di file yang ada di Google Classroom. Ada soal latihan kalian kerjakan di buku tulis, nanti difoto dan diupload ke Google Classroom ini. Terima kasih.